akan terjadi letusan gas, uap, kemudian abu, mungkin puluhan kali per hari gitu ya. Letusan gunung seringkali membuat geger. Bagaimana tidak? Fenomena ini dikait-kaitkan dengan kejadian alam yang sangat membahayakan manusia. Di tahun 2021 ini banyak sekali kejadian gunung meletus, menjadikan semua orang menjadi semakin waspada. Kira-kira letusan gunung mana ya yang paling dahsyat? Mulai dari Gunung Sinabung hingga Gunung Vesuvius. Seisi bumi mencekam. Inilah gunung meletus terdahsyat di dunia. Number 5. Gunung Sinabung. Fenomena gunung meletus termasuk dalam salah satu bencana alam yang sangat mengerikan. Selain dahsyatnya goncangan yang ditimbulkan, ternyata fenomena ini juga membawa efek yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Tak heran jika peristiwa ini terjadi, pastinya memakan nyawa yang tak sedikit. Tapi apakah kalian sudah tahu nih, jika sepanjang sejarah gunung apakah yang paling dahsyat saat meletus? Mungkin saja yang kamu tahu hanyalah gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kejadian ini membuat bumi menjadi mencengkam seketika. Jadi jangan pernah remehkan fenomena yang terjadi ini ya sahabat. Salah satu kejadian gunung meletus yang sangat hebat yaitu Gunung Sinabung. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, jika Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara ini selalu saja menggemparkan warga di sekitarnya. Lokasinya sendiri berada di dataran tinggi Karong. Gunung Sinabung ini termasuk dalam salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Ketinggian gunung ini mencapai 2.460 mdpl, bahkan menjadi puncak tertinggi di kota tersebut. Tinggi kolom abu vulkanik 5.000 meter dengan tekanan kuat dan warna kelabu kegelapan. Lama gempa letusan 607 detik. Letusan disertai dengan luncuran awan panas sejauh 4.900 meter ke arah selatan tenggara dan 3.500 meter ke arah tenggara timur. Angin bertiup ke arah barat selatan. Letusan disertai dengan suara gemuruh. Ini adalah letusan terbesar selama 2018 ini. Abu vulkanik menyelimuti beberapa daerah di sekitar Gunung Sinabung, di antaranya Kecamatan Simpang 4, Namanteran, Payung, Tigandreket, dan Munte. Kondisi di 5 kecamatan itu jadi gelap dengan jarak pandang sekitar 5 meter. Selain itu, batuan kecil juga menghujani 5 kecamatan itu. Hujan kerikil kecil juga masih terjadi seperti di Desa Kutambaru dan Kuta Rakyat hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pasca letusan tadi, PVMBG menaikkan VONA atau Volcano Observatory Notice for Aviation dari oranye menjadi merah. Artinya penerbangan pesawat tidak boleh melintasi sekitar Gunung Sinabung karena berbahaya. Tidak ada korban jiwa dari letusan Gunung Sinabung sebab seluruh daerah berbahaya yang merupakan zona merah telah kosong penduduknya. Sebagian masyarakat evakuasi sesaat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Namun pada siang hari aktivitas masyarakat telah normal kembali. Masyarakat sudah terbiasa melihat letusan Gunung Sinabung. PVMBG melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung masih sangat tinggi. Status awan selama 19 hari dari pukul 6 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Telah berlangsung 1 kali gempa letusan dengan 607 detik. 1 kali awan panas letusan dengan durasi 607 detik. 10 kaki awan panas guguran dengan durasi 195 sampai 792 detik. 14 kali gempa guguran, 5 kali gempa hembusan, 1 kali gempa low frekuensi, dan 5 kali gempa vulkanik dalam. Number 4. Gunung Ontake. Lain halnya dengan Gunung Sinabung yang berada di Indonesia. Ternyata Gunung Ontake ini berada di kawasan Chubu, Jepang. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 3.670 meter dan bahkan menjadi gunung tertinggi kedua di negeri Sakura. Gunung ini ternyata juga pernah meletus pada tanggal 17 September 2019 lalu. Karena adanya kejadian inilah diperkirakan ada 35 jenazah yang berhasil ditemukan. Rata-rata korbannya yaitu para pendaki.
Banyaknya abu vulkanik yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Ontake ini mencapai kurang lebih 5 km. Jauh banget bukan? Nah, maka dari itu, jangan sampai bermain-main dengan gunung yang masih aktif ya guys, kalau tidak ingin kejadian naas menimpa kalian semuanya. Number 3. Gunung Aijaf Jalla Jokul. Gunung yang berada di kawasan utara Iskorlandia. Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 1567 meter di skala puncak. Gunung ini sudah berkali-kali meletus. Pada akhir Desember 2009, aktivitas seismik dimulai sekitar daerah gunung berapi Aijaf Jalla Jokul dengan ribuan gempa kecil. Kebanyakan sampai 7-10 km di bawah gunung berapi. Dari tanggal 26 Februari 2010, peralatan Global Positioning System atau GPS yang digunakan oleh Institut Meteorologi Islandia di ladang Porvaldesri di daerah Eyjafjall, sekitar 15 km tenggara lokasi letusan sebelumnya, telah menunjukkan perpindahan sebanyak 3 cm dari kerak lokal di arah selatan. Tempat perpindahan 1 cm itu terjadi dalam 4 hari. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Aktivitas seismik yang tidak biasa ini, yang bersamaan dengan gerakan cepat kerak bumi di daerah itu, memberi bukti geofisikawan bahwa magma telah mengalir dari bawah kerak bumi ke dalam kantung magma dari gunung berapi Aijaf Jalla Jokul, dan bahwa tekanan yang berasal dari proses yang menyebabkan, dalam istilah geofisika, perpindahan kerak yang besar di ladang Porvaldesri. Aktivitas seismik ini terus meningkat, dan pada 3-5 Maret telah terukur kira-kira 3.000 gempa bumi di pusat gempa vulkanik. Sebagian besar terlalu kecil 2 magnitudo untuk dibaca sebagai pertanda letusan, tetapi beberapa bisa terdeteksi di kota-kota di sekitarnya. Letusan tersebut diperkirakan telah dimulai pada 20 Maret 2010. Beberapa waktu antara 22.30 dan 23.30 PM waktu lokal. Beberapa kilometer di sebelah timur Glacier di lereng utara gunung Fimmvörðuháls. Number 2. Gunung Mount Pelée. Beralih lagi pada gunung selanjutnya, yaitu Mount Pelée, di mana gunung ini berada di kawasan Pulau Martinique. Meski kawasan ini seringkali dijadikan sebagai lokasi wisata, namun jangan salah, jika kawasan ini juga termasuk kawasan yang sangat berbahaya. Ketinggian Gunung Pelée yaitu 1970 meter, dan juga termasuk dalam jenis gunung stratovolcano. Tercatat sampai saat ini, Gunung Pelée sudah meletus pada tahun 1972. Dari letusan itulah sehingga membuat beberapa kota hancur. Tidak hanya itu saja, diperkirakan ada 3.000 warga yang mengalami luka-luka dalam kejadian ini. Gunung ini meletus pada pagi hari pada saat warga masih belum juga melakukan aktivitas seperti biasanya. Usut punya usut, letusan gunung ini termasuk dalam letusan gunung paling besar yang banyak menelan korban jiwa. Number 1. Gunung Vesuvius. Adalah satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa daratan yang terletak di sebelah timur Napoli, Italia. Pada tahun 1979, letusan gunung ini menghancurkan kota Pompei. Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Pompei hancur oleh letusan gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Debu letusan gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa kaki, menyebabkan kota ini hilang selama 1.600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja. Semenjak itu, penggalian kembali kota ini memberikan pemandangan yang luar biasa terinci mengenai kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi.
Saat ini, kota Pompei merupakan salah satu dari situs warisan dunia UNESCO. Gunung Vesuvius terkenal karena letusan dalam AD 79 yang menyebabkan kehancuran Roma, kota Pompei, dan Herculaneum, dan kematian 10.000 hingga 25.000 orang.